안녕하십니까. Hello everyone. Halo semuanya. Sekali ini juga kita baca firman Tuhan di Ibrani pasal 10, mulai 12 sampai ayat 25 kita baca. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan kekayaan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai 25 kita baca. Apa yang saya terasa sangat berbahagia di dalam kehidupan dalam Injil Yesus Kristus, memang tidak sama sekali ada orang yang tidak berdosa di bumi ini. Tapi jika orang yang percaya Yesus atau tidak, ya memang semuanya setelah meninggal dunia akan ada ke neraka atau surga. Ya, jika tidak ada kerajaan surga atau neraka, ya itulah yang untung. Tapi jika ada yang neraka atau surga, apakah kita sungguh bisa masuk ke kerajaan surga? Apa ada yang standar biar kita masuk ke kerajaan surga? Jadi hal-hal yang ini adalah masih kurang jelas. Banyak yang hidup di dalam kemungkinan begitu. Sejak saya berusia 19 tahun, saya mulai baca Alkitab. Dan sampai sekarang, ya sudah baca banyak kali. Sebelum saya menerima keselamatan Tuhan, saya membaca banyak novel. Jika yang menarik sekali, ya saya pinjam sebab masih belum ada uang di dalam rumah, pinjam buku dari teman-teman. Kiranya semua buku yang ada di desaku, saya sudah baca semua. Jika saya dengar ada buku baru di rumah yang temannya yang lain, saya ke sana, pinjam, baca dalam 1-2 hari, dan kembalikan. Yang heran adalah yang menarik itu, jika saya membaca novel yang menarik, mungkin paling membaca 2-3 kali. Sering saya membaca buku-buku yang sangat-sangat menarik, kayaknya Pedagang dari Venice. Dan awal mula, apa yang saya menarik sekali adalah Kejahatan dan Hukuman. Ditulis oleh Dostoyevsky. Ada yang seseorang yang Raskolnikov ada di sana. Itu ya latar belakangnya Saint Petersburg di Rusia. Dan juga pernah ke Saint Petersburg sebelumnya. Suatu ketika dia membunuh dari satu pemilik toko, kemudian dikejar oleh detektif Porfiri, dan saat itu saya terasa sepertinya saya sendiri dikejarkan dari polisinya. Ya, itu sangat-sangat menarik sebenarnya.
saya membaca 2 kali pada saatnya, tapi ketiga kali nggak bisa. Yang ketiga kali saya pilih tempat-tempat yang menarik saja. Sepertinya tidak sama sekali buku yang saya baca lebih 3 kali. Tetapi jika Injil Yohanes, ya saya bisa sudah membaca ratusan kali lebih. Dan setiap kali saya baca seterusnya, dan setiap kali saya membaca ini menjadi baru. Ya, sebab inilah firman daripada Tuhan. Ini setiap ayat dan ayat yang sudah tertulis di dalam kitab suci, dan apa yang arti di dalamnya sangat-sangat mendalam. Tahun 2001, saya membuat organisasi IYF. Tahun 1995, saya mengunjungi Los Angeles di Amerika. Ada yang saudari kandung dari istri dari pendeta kami mengunjungi saya. Katanya dia meminta tolong untuk anaknya laki-laki yang pakai narkoba, pakai pistol, itu. Bagaimana saya bisa bantu anak itu kan? Tetapi selama 3 hari, ibu itu kunjung ke kantor saya di Amerika, dan sampai ketiga kali ini dia hampir nangis dan meminta tolong. Saya terus berpikir bagaimana saya bisa bantu anaknya ini. Lalu saya bilang, apakah boleh saya membawa anakmu ke Korea? Oh iya, nggak apa-apa, silakan bawa dia ke Korea, katanya. Kemudian saya bawa dia sampai ke Korea. Lalu bagaimana saya pimpin dia? Dia sudah banyak pakai narkoba, tapi ia nggak bisa melakukan apa-apa dengan dia. Baju pun tidak sopan, begitu. Waktu itu saya membaca dan sempat ingat cerita di Yohanes pasal 8, perempuan tangkap dari perzinahan. Suatu ketika, pada saat Yesus mengajar firman di bait suci, ahli Taurat orang-orang Farisi membawa perempuan tangkap dari perzinahan. Guru, perempuan ini ditangkap basah dalam perzinahan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Lalu Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya. Dan kemudian ia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Begitu banyak orang telah datang untuk melempar batu kepadanya, tetapi dengan satu kata Yesus, mereka sadar mereka masing-masing juga orang-orang berdosa dan menurunkan batu dan kabur ke rumahnya masing-masing. Akhirnya, hanya perempuan ini saja tertinggal bersama dengan Yesus. Yesus tanya kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Setelah itu, perempuan melihat di sekelilingnya tidak sama sekali ada orang, tetapi banyak batu telah jatuh ke bawah. Ya, jika Yesus nggak ada, batu itu kena kepalanya, mukanya, dan dia akan menumpah darah dan jatuh, dan begitulah dia akan mati. Akhirnya dia merasa syukur sekali bagi Tuhan. Yesus bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak, kata Tuhan. Lalu Yesus berkata lagi, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa, mulai dari sekarang. Nah, perempuan ini dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan kata Yesus, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Selama 10 tahun saya mengajar narapidana di penjara. Penjara di Suwon sama Daejeon saya mengajar firman. Dan setelah saya konsultan mereka, akhirnya saya bisa memahami hati-hati orang-orang yang jahat di dalam penjara. Setelah mereka masuk ke dalam penjara, mereka hidup begitu sulit susah. Dan pada saat mereka berbuat dosa kayak pencurian, perampok,
memang mempunyai keinginan-keinginan mau merampok dan mencuri. Jika di dalam hatinya tidak ada yang kekuatan untuk mengalahkan pencobaan keinginan-keinginan yang nafsu dan jahat ini, saat dia mempunyai hati yang mencuri akan menguasai penuh di dalam hatinya. Bagaimanapun dia berusaha tidak mencuri, tetapi dia akan mencurinya. Begitulah dia masuk ke penjara dan keluar. Ada yang kembali 6 bulan, setahun lamanya. Ya, banyaknya berbuat dosa seterusnya. Ada yang cepat, keluar pagi dan ya dalam seminggu sehari malam pulang ke penjara. Begitulah di dalam hati orang ada keinginan mau mencuri. Tapi tidak sama sekali berfikir jika dia tangkap bagaimana, tidak pernah berfikir hal itu. Nah, setelah ini, seperti yang perempuan tangkap dari perzinahan, sebab dia mempunyai hati keinginan, hawa nafsu daging, hati yang percabulan ada. Tetapi setelah kita mendengar cerita ini, yang heran adalah, Yesus berkata kepadanya, tidak hanya membiarkan dia pulang ke rumahnya sendiri, Tuhan telah menyelamatkan perempuan ini yang sempat dihukum mati pada saatnya. Dan juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dengan ini apa yang Yesus melakukan kepadanya? Tuhan mengisi hati yang berterima kasih, syukur penuh di dalam perempuan ini. Sesungguhnya, jika Yesus tidak ada, ya batu itu akan lemparkan kepada saya dan mematah tulang, kepala, muka dan akan mati. Tapi sebab saya hidup dengan aman dan pulang ke rumah dan tidur di tempat tidur ini semuanya penyebab sebab oleh Yesus anugerahnya. Begitulah dia mempunyai hati yang begitu syukur sekali kepada Tuhan. Sebab hati yang berterima kasih itu besar dan penuh di dalam hatinya sendiri. Akhirnya hati percabulan tidak sempat masuk lagi. Pada saat Tuhan Yesus memulangkan dia, kata dia, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak hanya kata dia sendiri, tapi penuh dengan memenuhi hatinya di dalam perempuan ini. Jadi, tidak ada sempat hati yang percabulan sempat masuk ke dalam hati perempuan ini. Jika sesuatu pikiran-pikiran masuk ke dalam kita dan mengalahkan pikiran kita sendiri, hati ini, pikiran ini akan menjajahi, menguasai di dalam hati kita. Atau seseorang mempunyai hati yang membenci, atau seseorang yang mempunyai keinginan minum alkohol, ya di dalam hatinya tidak bisa mengalahkan pikiran keinginan itu, ya dia akan mencuri, tidak akan menjadi pemabuk. Ini bagaimana orang berubah sepertinya. Semakin banyak kita berfikir, itu hal-hal yang luar biasa. Setelah perempuan ini menerima pengampunan dosa, betapa indahnya hal itu kan? Kenapa? Saya tahu, ini adalah, saya juga pernah berdosa mencuri banyak sekali. Sebab dosa, aku yakin aku pasti akan ke neraka. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, kitab suci berkata hal-hal yang luar biasa adalah, Yesus telah mengampuni semua dosaku untuk selamanya dan sempurna. Apa yang saya tidak bisa mengerti saat ini adalah sudah ada banyak sekali orang ikut gereja. Bagaimanapun, ada saya berusaha tapi tidak memahami, mengerti adalah jika mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, jika mereka sudah tahu, ya kan? Tuhan Yesus telah mati untuk mereka di atas kayu salib. Pasti semuanya tahu. Mereka sudah tahu hal-hal ini. Yesus telah mati untuk dosa mereka. Dan berkata semua dosa kita telah ditebuskan dan diampuni. Tetapi masih ada banyak yang berkata aku orang-orang berdosa kiranya. Bagaimanapun saya berusaha paham itu, tidak bisa memahaminya. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mati, ganti hukuman dosa kita. Sebab kematiannya, ia telah berkata, semua dosa kita telah diampuni. Ini sudah jelas tertulis di dalam kitab suci. Ya kan? Kali ini terus apa yang kita membahas di dalam kitab Ibrani. Teruskan,
Khususnya di Ibrani 10, sudah ada banyak menjelaskan bagaimana Tuhan mengampuni semua dosa kita. Sudah jelas tulis di sana. Coba kita baca di sana. Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, seperti di sini katanya, sebab karena kehendak Tuhan, Yesus telah mati atas kayu salib untuk mengampun dosa kita. Sebab itu kita dikuduskan. Semua dosa kita telah diampuni. Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Tetapi apa yang heran adalah di antara orang-orang yang pergi gereja, siapa yang tidak tahu ini? Berapa orang yang tidak tahu ini? Walaupun mereka baru datang gereja, hampir semuanya tahu hal ini, ya kan? Kata dia apa? Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini apa yang Alkitab sudah jelas berkata kepada kita. Firman ini sudah jelas kita bisa membaca di dalam Alkitab. Ya kan? Kita punya sudah ada di situ. Nah, seperti apa katanya? Karena kehendak Tuhan. Inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, yaitu kematian Yesus. Sesungguhnya kitab suci berkata kita dikuduskan. Kita dikuduskan, yaitu kita menjadi kudus. Artinya kita tidak punya dosa lagi, semua dosa kita telah diampuni. Hal ini di antara orang-orang ikut gereja, semuanya tahu, tidak ada orang yang tidak tahu yang ikut gereja kan, semuanya pasti tahu. Tetapi ayat ini sudah berkata kita telah dikuduskan, tapi masih ada banyak gereja, jemaat-jemaatnya berkata mereka orang-orang berdosa. Ini apa yang heran sekali. Sering saya ceritakan hal ini. Pada saat kami mengadakan camp tahun 2012 di Ghana, ibu negara di Ghana kunjungi acara kami dan memberi sambutan. Dan setelah ibu negara menyampaikan sambutan selamat, tapi dia tidak pulang langsung, duduk ikut acara sampai selesai. Beliau adalah ibu negara. Biasanya dia sibuk-sibuk, tetapi dia duduk sampai selesai. Setelah habis semua acara, ibu negara diam-diam berkata kepadaku bahwa Pak Pendeta ada sesuatu yang saya mau berkata. Sekarang Bapak Presiden sakit parah. Sudah lama mengobatinya, tapi tidak sama sekali membaik. Pak Pendeta, boleh Bapak doakan untuknya? Begitulah saya kunjungi istana presiden di Ghana. Bapak presiden itu sudah sakit parah, dia sandar di kursi hampir berbaring. Lalu beliau berkata, Pak Pendeta, saya sendiri sudah diaku sebagai presiden yang beriman di Ghana. Memang, dimanapun presiden berada, itu ya nggak apa-apa. Tapi para penjaga tidak suka presiden datang di gereja. Sebab untuk menjaga presiden itu sangat susah di gereja. Sebab di dalam gereja susah memisahkan presiden sama masyarakat yang lain. Nah itu pun sudah jauh dari istana presiden, jadi menjadi banyak masalah dan kesulitan katanya. Tetapi beliau sudah banyak sekali ikut gereja daripada presiden-presiden yang sebelumnya. Dan pada pagi hari itu, Pak Presiden bangun dari tidur dan dia berpikir bahwa sebab sakit parah, kondisinya kurang baik, akhirnya kemungkinan hari ini paling besok akan meninggal dunia. Begitu dia berpikir dalam paling lama dia hidup, kemungkinan dia bisa hidup selama 5 hari. Dia sendiri berpikir gitu. Tapi soalnya dia masih belum menerima pengampunan dosa. Jika saya mati sekarang ini, pasti saya akan ke neraka. Itulah sangat menakutkanku, Pak Presiden berkata. Lalu saya tanya kepada beliau, Pak Presiden,
bagaimanakah engkau tahu bahwa engkau adalah seseorang yang berdosa? Jawabnya, iya saya berdosa, jadi bukankah aku orang berdosa? Saya bilang, oh itu tidak Pak Presiden. Dia terasa sedikit aneh. Dan lalu saya lanjutin, Pak Presiden, di negara manakah pendosa menghukum hukumannya sendiri, dosanya sendiri? Itu tidak masuk akal juga kan? Di negara manakah orang-orang berdosa menghukum dosanya diri? Hakimlah menghakimi dosa kepada yang pendosa. Oh, itu benar, Pak Presiden berkata. Apakah Pak Presiden pernah membaca surat keputusan pengadilan untukmu? Katanya, apakah ada yang surat keputusan pengadilan untuk dosaku? Dia tanya balik. Oh iya Pak Presiden, sudah ada. Di manakah itu? Ya di dalam kitab, saya bilang. Lalu saya temukan beliau sudah sama usia sama saya, lahir 1944. Dan setelah saya menyampaikan hal ini, Bapak Presiden menganggap sangat-sangat serius. Dan kemudian, walaupun beliau ini adalah seorang presiden, tapi masih belum bisa menghukum diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Seperti yang pendosa, dia memutuskan diri, aku akan masuk penjara selama 2 tahun, 3 tahun. Tidak kan? Jadi kita harus melihat surat keputusan dari hakim dan surat keputusan dari pengadilan, yaitu oleh hakim itu mau baca, itu di mana? Dia tanya. Itu ada di kitab, saya bilang. Mau baca? Dia mau baca. Lalu saya membuka Alkitab. Roma 3 ayat 23 dan 24. Katanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini ayat 23 dan 24, kedua ayat yang kita sempat baca saat ini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ayat 23, kita semua sudah berbuat dosa. Sebab berbuat dosa, kita tidak masuk kerajaan surga. Yaitu katanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Sesuai dengan 23, kita sudah berdosa, jadi orang-orang berdosa. Tapi yang terkagum adalah ayat 24. Katanya, di sini apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, penebusan ini apa? Menerima, mengembalikan dengan membayar. Inilah arti tebus. Ya kan? Jadi, oleh kasih karunia, Tuhan Yesus telah menerima, membeli kita dengan membayar harga yang pas. Seperti ayat 23, di sana tidak ada Tuhan Yesus. Jadi kita sendiri hanya ada di sana yang berbuat dosa, sebab itu kehilangan kemuliaan Allah, yaitu tidak bisa masuk kerajaan surga. Tapi ayat 24 ini beda dari 23. 23, kita sendiri berdosa, tidak ada Yesus yang menanggung dosa kita, seharusnya kita sendiri menanggung semua dosa kita, yaitu hukuman. Tapi ayat 24, ya kan? Kita semua sudah berdosa, tapi di ayat ke-24, di sana ada Yesus Kristus yang tidak ada di ayat 23. Seperti ayat 23, kita semua telah berdosa dan kita tidak bisa lepaskan dosa, harus dihukum. Sebab itu kita akan jatuh ke neraka untuk selamanya, yaitu kehilangan dari kemuliaan Allah. Tapi ayat 24, ada Tuhan Yesus yang hidup. Katanya, Yesus, dia tidak akan meninggalkan dosa kepada kita, tetapi untuk menyelamatkan kita, dia mati atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan dengan kematian Yesuslah telah menyelamatkan kita dari dosa. Sebab kita sendiri adalah seseorang yang berbuat dosa. Dan hanya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sendiri membenarkan kita, dan kita sudah dibenarkan oleh anugerah darah Yesus Kristus. Saat ini, banyak orang yang ikut gereja, mereka sudah membaca banyak kali kitab Roma juga, ya kan?
Tetapi kemungkinan matanya tertutup. Walaupun mereka membaca kitab ini di rumah, tapi hampir semuanya mereka berkata orang-orang yang berdosa. Sebab mereka maksudnya apa? Tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab suci. Sesungguhnya di dalam kitab suci, Tuhan sudah berkata, kita semua sudah berdosa. Tapi Yesus telah menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi dengan cuma-cuma kita telah dibenarkan dan dikuduskan. Ini apa yang maksud di sini. Saat ini, apa masalah di gereja-gereja di Korea? Di dalam kitab suci, sudah berkata, semua dosamu telah diampuni, kamu telah dikuduskan, dibenarkan. Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Sebab ini kita tidak lagi orang-orang berdosa, kita orang benar, kita orang kudus. Tetapi masih ada banyak orang, walaupun mereka ikut gereja puluhan tahun ya, 10-20 tahun lebih. Tapi mereka berkata orang-orang berdosa sebab mereka berdosa. Kiranya inilah yang baik, benar. Ini apa yang mereka percaya diri, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kata dari Tuhan Allah. Ya, Tuhan berkata, kamu telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus telah mati untukmu. Dan Yesus telah menanggung semua dosamu. Jadi, Tuhan telah membenarkanmu, menghapuskan dosamu. Jadi, kamu tidak punya dosa lagi. Sebab banyak orang kurang tahu hal-hal ini. Banyak orang yang tidak bisa berkata diri orang-orang benar. Semuanya berkata mereka orang berdosa. Jadi, Alkitab ini sudah menjelaskan hal ini kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, sebab kita tidak bisa mendengar langsung dari suara Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan hamba-hambanya menulis firman-Nya di dalam kitab suci dan menjelaskan bagaimana dosa kita dapat dihapuskan. Begitu Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita. Seperti saat saya datang di rumah makan dengan pendeta muda Samuel di sampingku. Jika saya punya uang tapi Samuel ini tidak punya, harus saya membayar untuk dia. Sepertinya saya sudah membayar untuk makananku sendiri sama untuk Samuel ini. Kalau tidak, ya Samuel ini harus ditangkap di rumah makan dan tidak akan keluar. Yang mereka bilang, ya kamu harus bayar dulu, jangan keluar. Oh iya, Pak Pendeta sudah bayar untuk saya. Jika pemilik berkata, iya ini untuk dia sendiri sama kali berikutnya, bukan kamu, bukan? Oh tidak, dia telah bayar untuk makananku kali ini juga. Kalau begitu, gimana? Sudah bebas kan? Seperti di dalam Alkitab. Pada Yesus mati atas kayu salib, ia mati untuk dosa kita. Sesungguhnya, semua upah dosa yang kita harus tanggung, hukumannya telah ditanggung oleh Yesus. Jadi begitulah Tuhan telah berkata kepada kita yang dikuduskan dan dibenarkan. Siapa yang tidak bisa paham firman Tuhan ini? Tapi sampai sekarang banyak orang, udah lama mereka ikut gereja. Dan Yesus telah mati atas kayu salib untuk dosa kita. Dan bagaimana mereka memuji-puji nyanyian? Oleh darahnya mereka menerima pengampunan. Mereka sudah bernyanyi. Maksudnya apa? Tuhan Yesus telah mati untuk dosa mereka dan mengampuni dosa mereka. Ya kan? Tetapi habis itu mereka berdoa, iya mari kita berdoa. Tuhan ampunilah dosaku, dosa yang beratku, tolong ampunilah ini. Apakah ini aneh enggak? Enggak cocok kan? Nah, tapi sebenarnya dulu saya juga mengalami begitu sebelum saya menerima pengampunan dosa. Kiranya ini semuanya yang normal. Setelah kita membaca Alkitab. Nah, ini jika sesungguhnya ini adalah firman Tuhan, apapun pikiran kita, tetapi kita mempercayai kepada firman-Nya, inilah kita percaya Tuhan. Memang kita semua sudah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi kita dikuduskan. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan telah membenarkan kita. Dan semua dosa kita telah dihapuskan. Jadi tidak sama sekali tertinggal lagi. Ini apa yang kata Tuhan. Tapi mereka masih berkata orang-orang berdosa. Ya kan?
Ini sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, dosa kita telah diampuni. Begitulah saya meneliti dan mengambil hampir semua cerita-cerita yang di dalam kitab suci, cerita tentang pengampunan dosa. Di mana saja kita pergi, dimanapun kita membaca, Yesus telah mati atas kayu salib karena dosa kita, dan hanya oleh darahnya semua dosa kita telah diampuni. Ini sangat jelas, ya kan? Sungguh, apa yang saya bisa berkata kepadamu di dalam semua, dalam hatimu, barang siapa di antarmu, roh yang jahat masuk dan menipu kita, bahwa apapun kitab suci berkata dosamu telah diampuni seperti salju, dan sudah berkata Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Ini sudah berkata karena telah mengampuni seperti salju, telah membenarkan kita. Memang jika pemahaman duniawi tidak, tetapi di dalam kehidupan rohani, mereka percaya Tuhan dan katanya aku percaya kitab suci, tetapi sampai sekarang masih banyak orang-orang Kristen di zaman ini berkata mereka orang-orang berdosa. Kenapa? Kenapa mereka berkata bahwa Yesus telah mati untuk mereka, menumpah darah untuk kita, tapi masih mereka berkata orang-orang berdosa? Apakah ini sudah aneh kan? Anda juga pernah begitu juga kan? Seperti Ibrani 10, penuh dengan cerita penjelasan tentang hal-hal demikian. Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Atau kita masih orang-orang berdosa. Apa yang benar di dalam kitab suci ini? Ya, kita telah dikuduskan. Apakah Anda sudah menjadi kudus? Iya, kita adalah seorang yang hebat. Sebab apa? Iya, saya sudah menceritakan hal ini kepada banyak orang. Iya, aku orang kotor, aku bukan orang kudus. Aku bagaimanakah? Aku orang kudus, aku penuh dengan dosa. Banyak yang berkata begini. Tapi kata di sini apa? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, maksudnya apa? Apakah dosa kita telah diampuni atau masih belum? Ada yang berkata, ya, walaupun mengampuni dosa kita, tapi masih kita berdosa lagi kan? Maksudnya apa? Jika kita berdosa di depan, Yesus tidak mengampuni itu, apakah Yesus membagikan dosa yang mengampuni atau yang tidak? Tidak juga. Tuhan telah mengampuni semua dosa seperti salju. Coba kita baca seterusnya. Ini yang menarik sekali. Dan kemudian Tuhan berkata ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi persembahan pengampunan dosa di perjanjian lama itu tidak akan mengampuni dosa kita untuk selamanya maksudnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempersembahkan di bumi ini, tetapi ia telah mengadakan persembahan di atas kayu salib di mana lingkungan yang kekal, jadi kita telah dikuduskan, telah mendapat kelepasan yang kekal. 12 berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Inilah firman dari Tuhan. Kata dia apa? Ia telah menyempurnakan kekudusan penyebab pengampunan dosa yang sempurna. Dan 15. Dan tentang hal ini, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula,
Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Nah, kemudian ada firman apa? Ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 18. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, sungguh benar Tuhan telah mengampuni semua dosa kita untuk selamanya. Di dalam kitab suci, jika dia mengampuni, sungguh diampuni. Jika Tuhan tidak mengingat, sungguh dia tidak akan mengingat. Tapi banyak orang masih mengikut pikiran sendiri, bukan firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab, Tuhan telah tahu kita akan berdosa seterusnya. Jadi ia telah merencanakan menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus, biar Yesus menanggungkannya. Dan 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus lahir, ia mati atas kayu salib, dan melalui kematiannya, semua penghukuman karena dosa kita sudah selesai dengan selama-lamanya. Ini apa yang kata Tuhan kepada kita. Kalau begitu, apakah kita masih orang-orang berdosa? Tidak, kita sudah dibenarkan. Kita orang benar. Masih ada banyak yang berkata kita orang-orang berdosa. Itu sama dengan kita sia-siakan kematian Yesus. Itu tidak akan masuk akal. Nah, kita baca selanjutnya. Ayat 17 lagi. Dan aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena dosa, karena sudah selesai. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Setelah kita berbuat dosa, akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam tempat kudus, maksudnya bait suci. Tapi hanya oleh darah Yesus yang mati untuk dosa kita, kita boleh berani masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Dulu, saya juga dibesarkan di dalam gereja Presbyterian. Selalu saya juga mengaku dosa. Tapi dalam pembacaan Alkitab, di dalam kitab suci sudah ada banyak sekali cerita tentang semua dosaku telah diampuni. Khususnya jika kita membaca Yesaya 53 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Semua dosa yang kita berbuat telah menimpakan kepada Yesus, menanggungkan kepadanya. Ini apa? Kebenaran yang luar biasa, kan? Jadi, bukan kita yang bertobat karena dosa, tidak usah. Semua pekerjaan untuk mengampuni dosa kita telah menyelesaikan dengan sempurna oleh Yesus. Dia telah menggenapkan semuanya. Dan Tuhan sendiri berkata kepada kita, menguduskan dan membenarkan. Begitu nyata tertulis di dalam Alkitab. Tidak hanya di sini saja, tapi di banyak bagian-bagian di dalam ke-66 kitab, di dalam seluruh kitab suci tertulis banyak sekali. Tetapi kepada mereka yang diberkati berkata, dosa mereka telah diampuni oleh darah Yesus Kristus. Tetapi banyak orang-orang yang ikut gereja, mereka berkata Yesus mati untuk mereka, tapi anggap diri orang-orang berdosa. Artinya apa? Kematian Yesus pun masih belum bisa mengampuni dosa mereka, kan? Mereka akan dibinasakan. Dulu juga saya begitu. Setelah saya membaca Alkitab,
baca, dan seterusnya, memang benar sekali aku telah berbuat dosa. Tetapi hanya oleh kematian Yesus di atas kayu salib, ya, Yesus telah mengampuni semua dosaku. Untuk hal ini, untuk menceritakan hal ini, kita membuat retreat kali ini. Terus saya sampaikan hal-hal ini kan. Nah, yang sayang sekali, saudara, banyak yang ikut gereja. 10 dari 10 semuanya berkata begitu. Mereka orang-orang berdosa. Kamu berdosa, jadi orang berdosa. Ini apa yang roh yang jahat menggoda, menipu kita. Jadi orang ditipu, jadi menjawab begitu. Ya, aku berdosa. Tapi Yesus mati atas kayu salib. Ia telah menerima semua hukuman karena dosaku. Jadi ia telah membenarkanku. Ia telah menghapuskan semua dosaku. Aku telah disucikan. Inilah apa yang Tuhan mengerjakan kepada kita. Ada yang berkata, aku orang berdosa. Maksudnya mereka tidak percaya kayu salib Yesus. Saya mau tanya, apakah Anda sungguh percaya Yesus mengampuni dosamu? Kalau begitu, Anda adalah seseorang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Baru sebelum kematian, Pak Presiden Ghana, dia merasa sangat takut. Tetapi setelah dia didengar firman yang saya sampaikan, dia yakin pengampunan dosa. Dan 4 jam kemudian, ia meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Jika saya berpikir hal-hal ini, selalu saya merasa sangat berterima kasih. Ibu negara, istrinya juga merasa sangat syukur. Dan tahun berikutnya kami mengunjungi Ghana sekali lagi. Dan banyak televisi, media datang kepadaku dan wawancara. Sebab akulah tamu yang terakhir dari mantan Pak Presiden. Dan lalu saya sampaikan bagaimana Pak Presiden menerima pengampunan dosa dan meninggal dunia. Berapa kali saya berpikir hal itu, saya merasa syukur sekali. Inilah apa yang saya terus sampaikan kepada banyak orang. Yesus mati atas kayu salib. Ini tidak untuk yang lain-lain, tetapi hanya untuk dosa kita. Dengan kematiannya, semua dosa kita telah selesai. Alkitab sudah berkata tentangnya. Sekarang masih banyak orang ditipu oleh iblis dan masih berkata orang-orang berdosa. Tapi Anda semua mengunjungi teman-teman yang lain setelah belajar dari sini. Oh tidak, semua dosamu telah diampuni. Jika Anda menerangkan itu, memberitahukan itu, kita semua akan berbahagia. Retreat akan selesai sesi begitu. Tetapi jika Tuhan Yesus tidak mati untuk kita seharusnya sulit sepanjang kehidupan dan akhirnya dibinasakan. Tetapi hanya oleh kematian Yesus dan darah Yesus telah menyucikan kita dan mengampuni kita dari semua segala dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Sebab dosa kami seharusnya dihukum dan dibinasakan. Telah menulis di dalam kitab suci bahwa Yesus telah datang, mati atas kayu salib, dan oleh darahnya ia telah menghapuskan semua dosa kita seperti salju. Tuhan, jika Engkau berkata membenarkan, kami sudah dibenarkan. Masih ada banyak yang ikut gereja, tapi masih berada di bawah kuasa dosa. Tapi Tuhan, melalui seminar ini, biar mereka mempunyai harapan kepada kerajaan surga. Dan terima kasih pada Engkau yang memberikan harapan yang kebenaran yang sesungguhnya bagi kami. Tuhan tolong menolong kami biar memberitakan Injil di sampai ujung bumi dan tolong membantu kami bisa menjadi bagiannya. Terima kasih banyak. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak semuanya.